Are you ready to learn? Today's lesson is about simple present tense. Nah, present tense sendiri merupakan tenses yang menyatakan waktu sekarang. Present itu sekarang, sedangkan tenses itu waktu. For your information, dalam bahasa Inggris kita mengenal tenses. Tenses merupakan cara kita menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Maksudnya, waktu kemarin, sekarang, atau besok. Jadi, beda waktu, beda pula tenses yang akan dipakai. Dan beda pula kalimat yang akan digunakan. Kemudian, kapan saja sih penggunaan present tense itu? Terdapat 5 situasi yang bisa dipakai oleh present tense. Ada permanent, kemudian routines, facts, schedule, and also frequency. Situasi permanent maksudnya adalah sesuatu yang kita anggap berlangsung lama. Contoh, I live in Ponorogo. Ini maksudnya seseorang itu sudah dianggap menjadi penduduk Ponorogo dan tinggal dalam waktu yang lama. Kemudian, he works in a library. Ketika bilang begitu berarti dia bekerja di perpustakaan itu tidak hanya sebentar. Kemudian, routines atau rutinitas. Maksudnya sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Contohnya, I go to campus at 7 o'clock. I have breakfast at 6 o'clock. Itu adalah rutinitas kamu setiap pagi. Selanjutnya, facts atau fakta yang telah diyakini bersama. Contoh, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Kemudian, water is liquid. Air itu cair. Itu adalah fakta yang kita yakini bersama. Kemudian, schedules atau jadwal yang merupakan waktu di mana sesuatu akan terjadi. Contohnya, English class ends at 10 o'clock. And the buses run every half hour. Itu seperti sesuatu yang selalu rutin terjadi di jadwal-jadwal tersebut. Kemudian frekuensi atau untuk menyatakan seberapa sering sesuatu itu terjadi. Contoh, she always carries an umbrella and he never gets angry. Tingkat sebuah keseringan itu bisa dibagi menjadi 5. Never, itu tidak pernah, berarti tingkat keseringannya 0%. Kemudian rarely, itu 10-20% karena jarang. Kemudian sometimes atau kadang-kadang itu 50%. Often, itu 75%. And also always, itu selalu ya, berarti 100%. Kemudian, gimana sih cara membentuk atau menyusun kalimat simple present tense? Di sini kita lihat ada 3 tabel. Ada positive, negative, and question atau interrogative. Itu merupakan jenis kalimat ya. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kemudian kita pasangkan dengan subjek. I, you, we, they, he, she, it. Sesuaikan dengan kelompoknya. I, you, we, they itu satu kelompok, he, she, it satu kelompok. Kemudian untuk membentuk kalimat positif, kita ambil contoh kata kerja work. I work, you work, we work, they work. Kemudian gimana kalau he, she, it? He works, she works, it works. Kenapa berbeda? Kalau dalam simple present tense, setiap kalimat positif itu untuk subjeknya he, she, it, dia selalu dipakai atau ditambahkan dengan s. Sedangkan kalau subjeknya I, you, we, they itu tidak boleh pakai s. Ini bukan s-nya ini bukan karena dia jamak ya, tapi karena memang aturannya begitu. Setiap he, she, it dan menemui kalimat positif, maka dia selalu ditambah s. Kemudian untuk kalimat negatif, kita memakai helping verb, itu do not.
kalau disingkat menjadi don't. Kita tambahkan sebelum kata kerja. Contoh, I don't work. You don't work. We don't work. They don't work. Untuk yang subjeknya he, she, it, maka helping verb-nya adalah does not, atau kalau disingkat menjadi doesn't. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Nah, work-nya ini, kalau di positif dia pakai S, kalau di negatif dia hilang S-nya. Selanjutnya untuk kalimat tanya atau question, di sini helping verb-nya yang berupa do dan does tadi dipindah ke depan. Contohnya, do you work? Do I work? Do he work? Do they work? Sedangkan kalau yang he, she, it, dia pakai does dan does-nya di depan. Does he work? Does she work? Does it work? Nah, untuk kalimat tanya yang lain, kalau ini kan do you work, itu kan artinya apakah kamu bekerja? Sedangkan kita itu kalau bertanya nggak cuma apakah ya, ada pertanyaan lain, misalkan di mana. Tinggal ditambah di mana atau kalimat tanya yang lain sebelum do. Contoh, where do you work? Di mana kamu bekerja? What does he see? Apa yang dia lihat? Why do you cry? Mengapa kamu menangis? Kemudian pengecualian. Memang most of verbs atau hampir semua kata kerja itu berakhiran S. Contoh yang tadi ya, sleep, sleeps, eat, eats, work, works, dan yang lain. Namun ada juga kata kerja yang berakhiran IS atau IES. Misalkan, kata kerja yang belakangnya itu huruf S, SH, CH, atau X, itu selalu berakhiran ES. Contoh, kiss menjadi kisses. Wash menjadi washes. Teach menjadi teaches. Mix becomes mixes. And also, kata kerja yang sebelumnya itu huruf konsonan dan setelahnya itu huruf Y. Contohnya, study ini kan konsonan ya, D itu, dan setelah D itu ada Y. Maka setelahnya ditambahnya IES. Study becomes studies. Fly, kan L itu konsonan. Dan setelah konsonan ada Y, maka menjadi flies. Cry juga begitu, R itu konsonan, dan diikuti Y, maka dia menjadi cries. Try becomes tries. Kemudian untuk exception yang lain atau pengecualian yang lain, misalkan go itu bukan goes, G-O-S ya, tapi goes. Do juga bukan does, tapi does. Have becomes has. Nah, misalkan ada pertanyaan begini, does she cry? Maka gimana jawabnya? Jawabnya itu ada dua pilihan, yes she does, or no she doesn't. Tergantung helping verb apa yang ada di depan kalimat. Contoh, di sini do, maka jawabannya do they run? Yes, they do. Do they run? No, they don't. Do you like me? Yes, I do. Or do you like me? No, I don't. Jadi tergantung apakah di depan ini do atau does, maka jawabannya pun mengikuti. Well, that's quite simple, right?